mengekspresikan perasaan emotikon ataupun dengan kata-kata. Ya, di sini ada dari Kayesi, deg-degan. Oke, Kayesi deg-degan. Kemudian ada Kak Jeremia, takut kena COVID ya. Tetap pakai masker ya Kak, biar nggak kena COVID. Kemudian di sini ada yang sedih, Kak Gusti sedih, nggak cukup kopernya. Waduh. Kemudian di sini ada Kak Stevi, takut chinlock. Wah, ini dia nih yang sering ya, chinlock. Oke. Ya, kayak sih juga harapannya dapat TH. Ya, mudah-mudahan dapat TH ya. Kemudian pertanyaan kedua, MC juga pengen tanya sih, di mana aja sih lokasi KKN teman-teman yang bergabung saat ini? Mungkin saja di antara teman-teman ada yang lokasinya sama, atau mungkin berdekatan. Siapa tahu nanti ketika KKN, bolehlah saling berkunjung. Ya, ada dari Samosir. Di mana lagi nih? Huta Ginjang. Oke, ada dari Huta Ginjang. Kemudian ada dari Labura. Ada di Namorame. Ada juga Kak Sarah di Tebing Tinggi. Ada di Pakpak Barat, kemudian ada di Serge. Oke. Ya, teman-teman, mungkin saat ini di antara teman-teman ada yang sedang deg-degan, ada yang sedih, atau ada yang happy, ada yang kecewa mungkinnya karena lokasi KKN-nya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Namun, untuk teman-teman, tetaplah semangat, jangan putus asa, percayalah bahwa dimanapun lokasi KKN teman-teman, dengan siapapun, pasti akan memberikan pengalaman berharga yang sama untuk teman-teman semua. Tetaplah bersukacita, sebab saat ini, walaupun secara online, kita dipertemukan dalam kasih-Nya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Nah, untuk itu, untuk menyatakan rasa sukacita kita, kita bernyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
Ya teman-teman, saat ini kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita tenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh sejenak dimulai. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sungguh Engkau Bapa yang selalu setia bagi kami. Saat ini, kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami, Bapa. Biarlah dalam ibadah kami, nama-Mu semakin ditinggikan. Engkau yang memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, Bapa. Begitu juga dengan jaringan dan lingkungan kami. Biarlah ibadah kami dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ini ibadah kami, Bapa. Demi dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah pemberangkatan mahasiswa KKN Universitas Negeri Medan, Kamis 21 Juli 2022 yang akan dilayani oleh Kak Friska Dona. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh setia dan kasih. Bahkan saat ini, kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari kita nyatakan rasa syukur kita di hadapan Tuhan melalui lagu pujian, Penolong yang Setia. Saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahmu. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Sambil musik mengalun, mari kita mengundang Roh Allah tetap hadir di hati kita pribadi lepas pribadi. Puji dan sembahlah Sang Juru Selamat kita. Dia Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Kita tahu bahwa segala yang terbaik dalam hidup kita bersumber dari-Nya. Dia Tuhan yang selalu menolong kita.
Dia Tuhan yang selalu mencukupi kebutuhan kita. Mari bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk setiap tarikan nafas yang masih Tuhan berikan bagi kita. Untuk setiap kekuatan yang diberikan Tuhan hingga kita sampai di titik ini. Tak terasa perkuliahan kita sudah sampai di semester ini. Mungkin banyak hambatan dan masalah yang telah kita lalui. Sesungguhnya itu semua tidak terlepas dari pertolongan Tuhan dalam studi kita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita nyatakan kembali lagu pujian kita, Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak bimbang karena Engkau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. kita adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Sering sekali kita melakukan kesalahan dan dosa. Dalam kondisi yang tidak kita inginkan, kita marah, mengeluh, dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan kita menyalahkan orang lain di sekitar kita. Hingga tanpa sadar, kita telah menyakiti hati sesama kita. Mari kita mengakui segala keberdosaan kita dengan lagu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkahmu, dan aku jadi pendukung ampunilah.
sikap dan perbuatan kita selama ini. Sering sekali kita tidak puas dan merasa kurang dengan apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. Kita melihat dari sudut pandang kita sendiri, sampai kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu merancangkan yang baik, bukan yang jahat. Dalam perkuliahan, tanpa sadar tutur kata dan perilaku kita telah menyakiti hati orang di sekitar kita. Kadang kita curang dalam tugas-tugas kita. Bahkan kita egois dan enggan membantu teman kuliah kita. Bukankah seharusnya kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita? Mari datang kembali padanya. Minta pertolongan dan pengampunan daripadanya. Biarlah selama kita KKN, kita mampu menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Dan mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Mohon ampunlah kepada Tuhan agar kita kembali dalam kehendak-Nya. Sambil merenungkan segala keberdosaan kita, mari nyatakan kembali lagi pujian. Dan hari ini aku bersembah. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dan di akhir pujian diserahkan kepada Kak Friska Dona untuk menyampaikan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus.
salam buat kita semua. Iya, salam buat teman-teman yang berada di Zoom ya. Kita sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kita hari lepas hari dan khususnya hari ini sekalipun masih bertatap muka secara umum ya melalui Zoom, tetapi Allah memelihara kita. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Tuhan mempersembahkan diri kami sebagaimana kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan hari demi hari. Memang Kau yang berjanji akan terus melindungi, memberkati kami. Bahkan bukan hanya di dunia yang sementara ini, tapi sampai kepada kekekalan ya Bapa. Siapakah kami ya Tuhan sampai Engkau begitu mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami datang sujud di hadapan Tuhan. Mempersembahkan totalitas pemikiran, perkataan, perbuatan kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Bahkan ya Bapak, dalam acara ibadah kami ini, kami rindu kebenaran firman Tuhan. Boleh berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami kembali diingatkan siapa kami, untuk apa kami, dan akhirnya kami bergantung kepada Allah. Kekudusan-Mu yang senantiasa hadir, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, ya saya pikir kita nggak usah kenalan ya. Ya walaupun sudah hampir 2020, 2022 sudah 2 tahun, ya tapi saya pikir kita masih kenalan ya. Nah teman-teman, hari ini adalah acara pemberangkatan kalian ke tempat KKN, kuliah kerja nyata. Yang walaupun pengalaman Kak Dona kadang-kadang nggak tahu yang nyatanya mana ya. Yang nyatanya mungkin satu lepas dari kampus, nyatanya yang kedua banyak penderitaan. Ya, saya tidak tahu apakah kalian akan mengalami hal yang sama, tetapi nyata yang ketiga adalah mengalami bagaimana Tuhan berkarya. Nah, sebelum jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16 saya pikir tidak asing ya. Ya, saya akan bacakan untuk kita ya. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita teman-teman yang merenungkan, menghayati, dan yang melakukan di dalam kehidupan kita. Tema yang Kak Dona ambil di dalam kebaktian kita malam hari ini adalah hidup yang berdampak. Sekali lagi, hidup yang berdampak. Kak Dona coba cari di KBBI apa arti berdampak. Ternyata arti berdampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa berdampak itu adalah berpengaruh kuat. Sekali lagi, berdampak itu adalah berpengaruh kuat. Berpengaruh kuat bisa hal yang positif, bisa juga hal yang negatif. Ya. Jadi bisa mempengaruhi ke arah yang bagus, bisa juga mempengaruhi kepada hal yang tidak bagus. Tetapi Kak Dona yakin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di UKM KP Unimed, ya, yang menyatakan diri orang percaya kepada Kristus, tentu juga menanggapi, melihat, dan paham betul bahwa Tuhan merindukan kita berdampak, berpengaruh yang kuat, tentu untuk hal yang positif. Di mana saja kita berada. Secara khusus teman-teman akan berangkat ke tempat di mana teman-teman sudah doakan, diutus oleh kampus. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam hal apa kita berpengaruh kuat ini?
berdampak dalam hal yang positif. Nah, teman-teman yang terkasih, ada dua kata tadi yang Kak Dona lihat di dalam Matius pasal yang kelima itu dari ayat 13 sampai 16. Yang pertama tadi dikatakan, kamu adalah garam. Ya, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kenal garam dan kita mempergunakan setiap hari. Apalagi orang Batak ya. Padahal garam kalau bisa dikurang-kurangi katanya. Karena itu bisa darah tinggi ya. Dan saya melihat beberapa anak Tuhan dan beberapa teman akhir ini saya mendengar kabar di FB banyak orang yang meninggal waktu melahirkan katanya karena hipertensi. Apakah itu karena stres? Karena tidak bisa menikmati pekerjaannya? Ya, dia bekerja tapi tidak bisa menikmati, akhirnya dia stres. Walaupun mungkin gajinya besar atau gara-gara garam ya, saya tidak tahu. Ya, kiranya bukan karena garam. Karena Tuhan katakan apa? Kamu adalah garam, berarti fungsi garam ini bagus. Ya, teman-teman. Jadi garam dikatakan adalah benda yang terasa asin. Ya, keunggulan garam terletak pada kemampuannya bisa mempengaruhi yang lain. Sekali lagi, kemampuan atau keunggulan garam, pengaruh dia yang kuat, pengaruh garam yang kuat adalah bagaimana dia punya kemampuan bisa mengasinkan sesuatu yang lain. Maka Tuhan katakan kamu garam. Artinya kita juga harus punya pengaruh yang kuat kepada sesuatu yang lain. Nah, teman-teman yang terkasih, tapi katanya, saya pikir ada orang kimia di sini ya, orang eksak ya, baik yang di depan saya di Secret FT maupun kita yang mungkin di ruang Zoom, dikatakan, saya akan bacakan. Tapi jikalau garam itu yang disebut dengan natrium klorida itu katanya, yang nanti terkontaminasi dengan garam-garam yang lain, ya bisa seperti magnesium klorida katanya atau sulfat, garam-garam ini bisa mengikat air, akhirnya dia bisa tercemar. Dan kalau garam yang bagus tadi sudah tercemar, maka dikatakan dia nggak bisa berfungsi lagi, dan bukan hanya tidak berfungsi, dia justru berbahaya. Maka di dalam firman Tuhan tadi dikatakan kalau kamu tidak asin lagi, maka engkau akan dibuang. Dan diinjak-injak orang, karena memang garam yang dulu katanya bukan seperti garam sekarang yang langsung hancur lebur. Garam yang dulu ada kayak bijinya di dalam, jadi kalau tidak bisa lagi ini dipakai, maka akan dibuang, diinjak orang. Kadang nggak ada artinya. Justru akan merusak kesehatan. Merusak, dipakai mereka dulu ini katanya untuk pupuk teman-teman. Jadi justru bisa merusak tanaman. Yang artinya apa? Waktu Kak Dona persiapan ini berarti kalau kita adalah garam, kita sudah tercemar mungkin karena orang lain, tercemar mungkin karena pekerjaan kita, tercemar tentu dalam dosa, maka kita justru bisa dikatakan menjadi seseorang yang merusak lebih hebat. Ya, jadi teman-teman, mari kita pahami betul siapa diri kita. Ya, kita orang percaya. Katanya orang percaya roh Tuhan dimateraikan. Kalau roh Tuhan dimateraikan, saya percaya roh itu akan terus berbicara supaya Anda dan saya menjadi berkat di setiap kehidupan kita. Tapi kenapa bisa terkontaminasi ya? Apa karena PDT-nya sudah longgar? Atau karena sudah selama ini pandemi, tugas-tugasnya pun sudah nggak dikerjakan dengan bagus? Atau sudah agak lalai ya di kampung ya? Tidak lagi ada yang mengingatkan atau sudah mulai malas-malasan kelompok kecil, malas-malasan persiapan bahan, tidak lagi baca buku rohani, tidak lagi PA pribadi, tidak lagi PI, tidak ada lagi punya dinamika rohani yang bagus. Terkontaminasi. Akhirnya apa? Kita tidak lagi memberi pengaruh yang kuat untuk hal yang positif. Mama papa kita yang kita doakan untuk kita injili enggak lagi ya. Atau justru mereka melihat kita sudah sama dengan mereka. Nah, teman-teman yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali harusnya kita tadi dianalogikan dengan garam. Ini artinya kita harus punya pengaruh terhadap lingkungan kita. Kuat. Jangan sampai tercemar. Ini garam. Yang kedua, dikatakan tadi dalam Matius pasal 5,
Selain garam dikatakan kamulah terang dunia. Bukan dibilangnya teman kamu lilin ya. Seringkali kita anak pelayan ini kita lilin. Nggak ada dibilang firman Tuhan di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kita lilin. Tapi adalah terang. Artinya melebihi lilin. Sekalipun memang satu lilin bisa menerangi. Tapi lebih dari situ fungsi Anda dan saya. Kita bisa menerangi. Tahu ya menerangi ya. Mengusir kegelapan. Kalau tadi masih mempengaruhi ke makanan. Ya mempengaruhi sesama kita ini sampai kepada terang. Menghalau kegelapan. Mengusir kegelapan. Nah teman-teman yang terkasih. Dalam Alkitab. Terang disebut berulang-ulang. Ya. Tapi kita harus ingat. Sesungguhnya kita bukan terang itu. Kan gitu ya. Jadi jangan salah. Walaupun dikatakan kamu adalah terang dunia. Ini sedang mengacu kepada terang yang sesungguhnya itu Kristus. Yang sudah berdiam di dalam diri kita. Jadi katanya seperti bulan ya teman-teman ya. Bulan itu kan punya cahaya ya. Tapi malam dia bisa menerangi kita. Kenapa? Karena dia mendapat cahaya dari matahari. Dan itulah yang dipantulkan. Sehingga bulan bisa menerangi di malam hari. Jadi jelas kita bukan terang itu sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya adalah Kristus. Tapi setiap orang yang percaya. Roh Tuhan ada dalam hidup kita. Dan terang itu sudah ada dalam diri kita. Maka Matius pasal 5 ini berkata, kamulah terang itu. Artinya kita sudah punya terang yang sesungguhnya. Nah teman-teman yang terkasih, kalau kita sudah sadar bahwa kita hanya pemancar terang sebagaimana Kristus sudah ada dalam diri kita, tentu Tuhan punya rencana yang indah mengapa dia mau hadir di hidup kita. Gak sembarangan Tuhan mau tinggal dalam diri seseorang. Itu harus dipahami. Maka lagu kita berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapa kita? Tak lebih bagus dari kawan kita satu kos. Tak lebih bagus dari kawan kita satu kampus. Tak lebih bagus pelayanan kita UKMKP dari mungkin pelayanan di luar Medan ya. Mungkin kalau di Medan masih UKMKP lah. Mungkin ya. Karena saya mendengar beberapa kampus teman-teman agak sedih ya. Ya termasuk FT yang sedang saya pijak ini tidak lagi pengurus ya. Tapi sudah tim. Begitu ya abang-abang? Berapa sekarang pengurus kita? Sekarang? 4. Kemana orang FT semua? Kan begitu. Tuh, MIPA menurun. Ya oke ada beberapa UP yang menaik. Tapi Tuhan saya pikir ya, baik kita yang di sekret ini nggak salah memilih di mana dia tinggal. Dia nggak pernah salah pilih bahwa kandang domba itu tempatnya. Nggak ada. Justru karena kandang domba itu menjadi tempatnya, cerita itu luar biasa saya. Yang artinya saya tangkap ke diri saya teman-teman, iya ya. Berarti kalau Yesus mau tinggal dalam diri saya, yang gak ada apa-apanya ini, berarti supaya melalui hidup saya, tersiar, terceritakan, mengenalkan siapa Yesus. Bukan supaya orang tahu saya anak pelayanan, bukan. Bukan supaya saya punya teman hidup yang baik-baik, bukan. Kita harus paham hari ini bagaimana supaya Kristus bisa diterangkan, diceritakan, dinyatakan, dikenal, dan akhirnya dimiliki. Bukan hanya dikenal. Karena kalau hanya dikenal, kasihan juga kalau hanya mengenal ya. Jadi bagaimana melalui hidup kita sekali lagi, Kristus diceritakan. Tapi seringkali teman-teman, Matius pasal yang kelima ini didefinisikan orang dangkal. Kenapa dangkal Kak Dona katakan? Dia pikir terang yang dimaksud Tuhan itu adalah perbuatan baiknya yang sesekali, ya sekali lagi, dia pikir kalau dia sudah melakukan perbuatan baik, ya mungkin
sekali, 2 kali begitu, dia sudah menyatakan terang yang sesungguhnya. Jadi kalau dia mungkin sudah menolong orang, sudah pernah jadi PKK yang aktif, sudah pernah jadi tim, sudah pernah jadi pengurus, ya, atau sampai hari ini masih ikut kelompok kecil sampai diberangkatkan ke KKN, dia merasa sudah mengaplikasikan atau seperti yang Tuhan harapkan, kamulah terang itu. Ya, jadi dikatakan katanya seringkali terang itu khususnya dalam Matius pasal yang kelima ini didefinisikan orang secara dangkal. Sehingga dia pikir ketika orang melihat perbuatan baiknya, orang berkata, bagus ya perbuatanmu, dia udah cukup puas sampai titik itu. Teman-teman yang terkasih, Matius pasal yang kelima ayat 16, mari coba ya. Kita lihat tadi Matius pasal yang kelima ayat 16 apa yang dikatakan. Saya minta yang sekret UPT mungkin dengar bisa ya di ruang Zoom juga. Boleh kalian bacakan untuk kita semua Matius 5 ayat 16 tadi, boleh dibaca ulang deh. Mari baca yang khusus di sekret bersama dengan Kak Dona. 2 ya. Jadi nats Matius pasal yang kelima ayat 16 ini menunjukkan perbuatan atau pekerjaan kita, apa yang kita lakukan itu secara konsisten. Artinya berkesinambungan, terus menerus. Jadi bukan hanya beberapa saat. Ya, nah kalau ini adalah berkesinambungan, jadi ini sama dengan prinsip fungsi lampu ya. Ini lagi di sekret kami ada lampu ini. Coba bayangkan kalian kalau Kak Dona lagi khotbah, ini ada lampu, lampu ini kelap-kelip. Mati, hidup, mati, hidup. Waktu dia hidup, menerangi kami dengan bagus. Tapi ntar lagi dia mati, atau seperti misalnya di pohon Natal ya. Kira-kira teman-teman apa yang akan terjadi? Rasaku pening. Aku nggak suka justru dengan lampu ini, jangan-jangan bagus bilang matikan. Ku cari aja penerangan yang lain. Tahu maksudnya apa? Bagaimana kehidupan seorang anak Tuhan yang menyatakan kamulah terang dunia. Tapi mungkin hidupnya hari ini baik, hari ini puji Tuhan, tapi besok enggak. Hari ini dia berdampak, besok enggak. Dia seperti lampu yang kelap-kelip. Hari ini dia bicara kebenaran di kampus. Jangan nyontek. Besok dia nyogok. Hari ini dia berkata, mari kerjakan tugas dengan benar. Tapi sewaktu dosennya berbicara tentang skripsi, nanti kalian pulang ya dari KKN ya. Mulai nggak tanda tangani, mulai gini, udah mulai ngikut. Atau seperti yang Kak Dona sering katakan, ya sama ya, sama-sama mencari pasangan hidup kita. Kita berkata cari yang sepadan, jago kita bilangnya. Tapi waktu ditanya, pacarmu itu di mana? Anak pelayanan kampus enggak? Enggak. Terus pelayanan di mana? Enggak ada pelayanannya Kak. Dia mantan AKK, saya tepuk jidat saya. Mantan AKK. Berarti kenapa dia mantan AKK? Saya pernah tanya seseorang, kenapa dia mantan AKK? Ya karena PKK-nya katanya enggak ini lagi. Wow. Seperti lampu yang kelap-kelip. Hari ini bagus, besok enggak. Hari ini seteduhnya teratur, besok enggak. Hari ini pihak pribadinya mungkin 2 kali sebulan, nanti enggak. Teman-teman, hari ini sedang dikatakan Tuhan, kau dan Kak Dona, semua kita harus lampu yang terus menerangi. Kita harus memahami terang itu. Kita yang sudah dikuasai roh Tuhan, melakukannya konsisten, berkesinambungan. Ya, jadi jangan seperti lampu yang kelap-kelip. Karena semakin kita memancarkan terang kita, maka semakin orang merasakan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Gampang? Gampang-gampang susah lah ya. Tunduk di hadapan Tuhan, taat di hadapan Tuhan, pasti bisa melakukan. Lagu kita tadi penghantar firman Tuhan, aku mengasihi engkau, Yesus. Apa buktinya Anda mengasihi seseorang? Cinta Anda akan terus menerus, ya. Enggak lagi baik dia, Anda baik. Kan begitu ya. Kalian yang sudah pacaran paham lah itu ya.
Apa arti cinta kepada seseorang? Rela berkorban. Jadi nanti pulang dari KKN nggak hilang kan? Jujur kan? Ya kalau jatuh bilang jatuh. Ya teman-teman. Nah, adik-adikku yang terkasih, ada juga dikatakan di situ tadi bercahaya di depan orang, itu maksudnya perbuatan baik kita harus terus-menerus dilihat orang. Ya, jangan sampai satu kali dilakukan nanti tidak lagi gitu ya. Sehingga dikatakan tadi mereka melihat perbuatanmu yang baik tapi tujuannya jelas. Berarti kita harus baik. Jadi nanti di KKN, ya KKN saya nggak tahu ya di mana KKN. Apakah di lingkungan atau di sekolah atau di mana-mana ya? Bisa ya teman-teman. Sekolah, bisa nanti ke masyarakat. Kalau guru tetap pegang sekolah ya. Oh enggak juga. Ya tergantung daerahnya. Oke. Berarti dikatakan Anda harus baik. Baik loh. Supaya apa? Supaya katanya tadi jelas apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini pula tujuannya ya. Bukan supaya Kak Dona dikatakan baik. Bukan dikatakan ini bagus sekali ya. UKMKP bukan. Tetapi bagaimana supaya mereka memuliakan Bapamu di sorga. Teman-teman, bagaimana cara supaya nanti orang yang kita jumpai di KKN atau murid Kak Dona ini, kayak Kak Dona ini ya, pulang sekolah tadi jam 5 lewat, maaf saya bukakan tadi, saya WA tadi loh pengurus, saya katakan Kak Dona makan bentar ya di perjuangan, karena pulang sore kan, saya yakin ntar lagi saya pulang jam 9 dari sini, dan saya percaya nggak dikasih makan tadi, sebentar lagi saya di sini kan, jadi Kak Dona harus makan, kan gitu ya. Nah teman-teman kalau kita melihat bahwa misalnya murid Kak Dona itu bagaimana sih supaya yang Islam itu atau yang Kristen itu akhirnya memuliakan Bapa kita di sorga. Ingat kita bagaimana? Kapan kita memuliakan Bapa di sorga? Ketika Anda dan saya percaya kepada Kristus. Jadi tidak cukup baik, tidak cukup nanti kalau yang di sekolah RPP-nya bagus, tidak cukup programnya bagus, tidak cukup sapaannya bagus, tidak cukup ramahnya bagus, tapi bagaimana akhirnya Kristus diperkenalkan di daerah Anda. Inilah persoalan kita, makanya selalu Kak Dona katakan 4P yang ada di kampus kita itu harus diingat jelas. P yang pertama adalah penginjilan. Jadi ini adalah momen teman-teman pergi ke satu daerah untuk beritakan siapa Yesus. Bagaimana memberitakan Yesus memang perlu persahabatan, perlu ramah, perlu baik, perlu menolong. Karena tanpa itu juga Anda menceritakan siapa Yesus, Anda dan saya akan ditolak. Jadi hari ini seperti yang dibacakan MC tadi saya dengar, ada yang ke Labura, ada yang ke sini. Coba lihat temanmu siapa di sana, anak pelayanan, mulailah chat pribadi, mulailah berdoa, apa program atau apa yang Anda lakukan di sana yang menyatakan yang pertama, siapa Kristus, yang kedua, membawa pesan UKMKP. Apa itu UKMKP? Ini adalah organisasi kampus bergerak di dalam kerohanian. Untuk apa? Apakah supaya memperbanyak manusia ikut pelayanan? Salah satu ya, tapi lebih dari situ. Bagaimana orang-orang yang terlibat di KMKP benar-benar mencintai Tuhan, melebihi apapun, membenci dosa, melebihi apapun. Ini tidak boleh lupa dari diri Anda dan saya. Tidak ada visi dan misi pelayanan kampus kita menyatakan mengumpulkan banyak orang supaya baik-baik. Tidak ada itu. Tapi bagaimana dia mencintai Tuhan lebih dari apapun. Sekarang mari kita cek, apakah kita ketika ikut UKMKP memang betul-betul mencintai Tuhan lebih dari apapun? Dari tidur kita, dari kesenangan duniawi kita, betulkah kita lebih mencintai Tuhan? Dan betulkah kita sudah mencintai? Kalau belum, di mana miss-nya sekarang? Apakah PKK-nya yang tidak menanamkan kembali visi itu? Atau kita sendiri yang memalingkan telinga kita akan, karena visi itu, arti visi misi pelayanan kampus ini teman-teman, itu adalah pernyataan visi ilahi. Ya, jadi visi Allah memandang jauh, itu katanya vision. Allah memandang jauh dari sorga. Tanpa kehadiranku ke bumi, maka sia-sialah
manusia itu ada. Maka dia datang turun ke bumi. Dan bukan hanya datang. Dia menyelesaikan dosa itu melalui kematian di kayu salib. Maka orang-orang yang sudah percaya membentuk sebuah pelayanan dan ditanamkanlah visinya sebagai perwujudan visi ilahi. Maka UKMKP mengambil sebuah visi bahwa orang yang tergabung di seluruh UKMKP harus mencintai Tuhan. Inilah yang diharapkan di Matius pasal yang ke-5 ini. Bagaimana nanti di tempat KKN, di tempat sekolah Kak Dona, di tempat pekerjaan Anda, ada orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bukan ada orang-orang yang mengasihimu lebih dari orang lain. Bukan bagaimana Anda punya jabatan. Itu plus-plusnya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Saya sangat mengimani itu. Maaf teman-teman. Mungkin hari ini kalian tahu bahwa saya seorang P3K. Kalau saya mengingat bagaimana perjuangan saya. Ada buruknya, ada hal-hal yang jatuh bangunnya diri kakak kalian ini. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan. Mengangkat terus anak-anak Tuhan. Bahkan ada kakak abang kita yang bekerja di dinas. Ada yang sudah kepala sekolah. Ada mungkin jadi manajer. Tujuannya jelas. Bagaimana melalui manajernya semakin banyak orang mengenal Kristus. Melalui dia kepala sekolah, dia boleh memperkenalkan Kristus. Dan semakin banyak orang yang cinta Kristus. Maka Anda diutus secara kampus, secara profesional. Bagaimana Anda mempersiapkan ke lapangan pekerjaan setelah menjadi seorang sarjana. Tapi secara UKMKP malam hari ini Anda diutus. Kamulah garam yang mempengaruhi. Memberikan pengaruh yang kuat melalui kebaikan-kebaikan. Tetapi lebih dari situ dikatakan kamulah terang. Menghalau kegelapan. Kegelapan itu adalah dosa. Bagaimana supaya dosa orang bisa dihalau? Only one, Jesus Kristus hadir dalam hidupnya. Tidak bisa kita menyelesaikan dosa orang lain. Paham ya? Jadi pulang nanti dari KKN. Anda cerita bukan program apa yang Anda buat. Untuk meningkatkan hanya kampus. Tapi bagaimana manusia-manusia yang hidup dalam dosa di sana Anda jamah di dalam kasih Kristus. Jadi tema kita hari ini adalah berdampak. Ya. Jadi tema kita tadi adalah memberi dampak. Siapa yang bisa memberi dampak secara rohani? Hanya orang-orang rohani. Siapa orang-orang rohani? Anda dan saya yang sudah dianggap Tuhan rohani. Sekalipun kita sering jatuh bangun. Maka hari ini hal yang pertama Tuhan mau sampaikan. Pahami siapa kita kembali di hadapan Tuhan. Saya garam, saya terang. Pilihan Allah berdasarkan kebaikan Tuhan. Berdasarkan kasih setia Tuhan. Berdasarkan anugerah Tuhan. Rohnya dimateraikan. Roh itu lebih besar daripada roh-roh yang lain. Jangan takut. Sekalipun mungkin bukan pilihanmu itu. Saya tidak tahu ya. Saya dulu memilih Karo, KKN, banyak orang bilang, abang, termasuk sahutakku. Kemana kau pilih ke Karo, kenapa? Loh kenapa dengan Karo? Jangan tersinggung kau Karo ya. Katanya di sana banyak setan-setan. Nanti kau duduk di tikar, terangkat tikar katanya. Untung papaku dan mamaku sudah, ya pengenalan Tuhan ku bilang, agak dalam walaupun saat itu belum lahir baru bapak mamaku ya. Dia bilang, anak Tuhan ya anakku ini, tahu dia bilangnya itu kan. Mana ada yang berani katanya. Wah mau cerita kita bagaimana saya KKN. Nanti ya. Panjang bagaimana memang ada yang melihat. Makanya berebut di samping Kak Dona tidur. Setiap malam. Mereka shoot. Malam ini siapa yang samping si Dona tidur. Tahu kalian karena apa? Karena bisa mereka lihat di depan pintu itu ada orang. Pernah ada yang meninggal di KKN Kak Dona itu? Karena kalau Karo kan di Jambur ya, jadi kita lihat sambil mereka ngelandek ke manortor begitu. Malamnya kawanku lihat langsung di depan dia jalan. Wow, semua meluk aku. Dalam hatiku gini, kok aku pula yang dipeluk orang ini? Ngerti ya dedekku ya? Saya tidak tahu apa bebanmu nanti di sana. Dan satu hal perlu Kak Dona katakan, jangan mengandalkan manusia. Sekalipun ada
UP lain satu tempatmu itu, jangan kau andalkan dia. Tim boleh. Karena bisa saling menyakiti nanti di sana. Kita tidak tahu karakter, pengasahan karakter atau sebagaimana. Karena saya juga mengalami dulu di sana. Saya sekretaris, ketua kami adalah AKK juga. Tapi sudah ada mulai kami cekcok. Karena saya katakan, karena kan buat laporan saya cek dulu. Hari ini ke gereja. Padahal ada yang nggak gereja. Saya berani bilang hapus. Akhirnya kawanku bilang apa? Ah udahlah. Satu-satu. Ah ini perdebatan loh di antara kami. Ya. Karena saya tetap katakan tidak. Tetap buat. Makanya kepala desa bilang saat itu, udah Priska. Karena saya dipanggil Priska di sana. Kau yang buat nilai kawan-kawanmu. Saya bilang enggak. Nanti ku buat A semua, Pak. Karena saya pun membuat nilai itu nanti bisa masalah. Biarkan Bapak itu buat nilai. Teman-teman yang terkasih, hari ini diingatkan bahwa Yesus andalan kita. Dan kita diingatkan fungsi kita. Ya, bukan hanya supaya nampak baik, program sukses, nanti kembali ke Medan dipuji kampus. No, lebih dari situ, Yesus harus memuji kita. Jadi evaluasi paling tinggi nanti adalah, apakah selama aku KKN Yesus sudah memujiku? Itu aja. Kalau Yesus sudah angkat jempol, bukan 1, mungkin 2 atau 4 Tuhan Yesus angkat jempol, saya mau katakan bisa jatuh bangun ya. Bukan berarti di KKN itu nanti kau langsung gini terus nggak ada dosa, nggak juga. Tapi bagaimana ketergantunganmu kepada Tuhan. Bagaimana engkau terus memandang kepada Tuhan. Maju bersama Kristus melalui program dari kampus engkau manfaatkan. Menceritakan siapa ada Kristus. Saya percaya kalau Yesus sudah memujimu, pasti pulang KKN kau rindu melayani. Tidak mungkin tidak. Tapi kalau pulang KKN kau nggak rindu pelayanan, sekalipun kau katakan sukses kau dalam program kampus, saya ragu dengan persekutuanmu. Ya, maka saya sekali lagi saya Kak Dona dan teman-teman sebaya saya saat itu ya pulang dari kampus langsung bertanya, gimana Kak pelayanan? Apakah karena Kak Dona sempurna di sana? Siapa bilang mau minta pulang pun aku bertahu kalian. Berapa menit lagi dek? Karena ini asik kali ini KKN. Tahu kalian minta pulang aku. Nangis aku karena papaku pesankan gini. Cari bapak angkatmu itulah Batak ini. Itu enaknya punya marga. Cari semargamu. Wah, aku carilah di sana marga Tarigan ya kan. Wah, makan pun di sana ya kan. Walaupun aku harus ekstra ya karena mama angkatku lumpuh ya. Lumpuh dia, jadi ngepel rumah masak. Kadang-kadang abang angkatku bilang, Dek udah siap masakanmu di sekret di posko? Udah bang. Masak lagi di masakan mama. Aku masak. Tapi saat itu aku dihina-hina di sana karena itu tadi. Mulai mereka berdatangan ke posko kami, bawa cowok, bawa ini, langsung kakak kalian ini berdiri. Pulangkan woi. Peraturan posko harus jelas. Apakah karena nggak ada suka sama Kak Dona? Siapa bilang? Saya mau katakan sama kalian. Sampai ada pun hampir gila karena Kak Dona tolak. Sampai mereka bilang, Dona disebut-sebut namamu. Tahu kalian karena mereka ku dengar bahasa Karo. Saya kan paham bahasa Karo, cuma mengucapkannya nggak bisa. Sekarang agak lancar. Dikatakan apa? Itu yang kecil itu, kayaknya perlu itu dihalau. Karena apa? Berdua di sana saya katakan, woi kita mau pulang, ayo balik. Bahkan abang angkatku punya pacar dulu satu posko denganku. Aku langsung hadapi abangku. Putuskan bang, karena kami hanya 2 bulan. Kami hanya 3 bulan. Ya gitu ya, dan abangku muslim dulu semua. Teman-teman yang terkasih waktu itu aku menangis. Abangku yang gak pernah lihat aku menangis, abang angkatku waktu itu dibilangnya, Mak kayaknya si Ade ada masalah Mak, katanya sama kami. Akhirnya aku dipanggil dari posko, aku bilang, aku nangis karena ya sebagai anak Tuhan kita juga punya kekecewaan ya, kita juga punya kesedihan waktu dibilang halaukan aja yang kecil itu biar aman orang KKN di sini. Aku nangis betul-betul lah dedekku, teman-teman, aku nangis. Aku bilang aku mau pulang, perasaanku 1 hari serasa setahun di sana. Tapi syukurnya bang angkatku adalah berpengaruh juga di Permata di bukan Permata itu GBKP karena Islam abangku Karang Taruna namanya kalau di Karo. Langsung dia kumpulkan seluruh pemuda.
Dia katakan, ini kupesankan sama kalian, tidak ada lagi yang mengganggu adekku. Gitu ya, saya pikir itu cara Tuhan. Nah teman-teman yang terkasih, jaga ya persekutuan dengan Tuhan. Ingat siapa kau ya. Dan jalin komunikasi yang baik dengan satu pelayanan. Dan tetap kontak dengan PKK-nya. Tetap kontak dengan pelayanan kita ya. Tetapi lebih dari situ, di atas kontak tadi, lakukan penginjilanmu. Karena dengan melakukan penginjilan, engkau akan diteguhkan untuk tetap boleh berdampak. Bukan hanya di KKN, tapi sampai nanti kepada pelayanan kita. Amin ya teman-teman. Udah siap KKN ya? Siap untuk mengaplikasikan apa yang kau tahu dan siap kembali untuk melanjutkan pelayanan. Sehingga UPFT nanti nggak 4 lagi ya. Saya berdoa minimal 7. Jadi kita berdoa, saya pikir 3 aja, 1 UP bertambah. Sudah inilah ya. Tetapi itu juga dipengaruhi oleh pengurus sekarang. Kalau pengurusnya sekarang juga letel-letel, sudah mulai lemah, sudah mulai aduh kayak beban pelayanan ini lebih besar dari beban yang lain. Aduh, bertobatlah kami ya, termasuk Kak Dona. Kalau beban alumniku ini sudah melayaninya, kurasa sudah berat, kurasa ngapa-ngapain pun aku berat. Tidak ya? Jadi malam hari ini, walaupun momennya memberangkatkan KKN, tapi sedang mengevaluasi kita bersama. Supaya kita tetap ingat visi misi kita. Cinta Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih kita dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari sejenak adik-adikku, baik yang di sekret maupun yang di Zoom. Mari nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Kita mungkin sering jatuh bangun, tetapi ingat Tuhan akan terus menolong kita. Dan kita yang sudah mulai letih melayani, yang sudah mulai jenuh secara rohani, pandang Tuhan. Tidak ada yang sia-sia melayani Tuhan. Justru melayani Tuhan ada kekuatan yang baru. Melayani Tuhan ada solusi-solusi di setiap pergumulan kita. Melayani Tuhan adalah sebuah sukacita. Katakan kepada Tuhan, ampuni aku jika selama ini aku sudah mulai lemah dengan HPDT-ku, dengan komunikasi dengan AKK-ku, sudah mulai lemah dalam kebenaran-kebenaran, ketegasan-ketegasan. Malam hari ini pulihkan aku Bapa. Ya, yang KKN juga di mana tempat yang sudah engkau tuju, mari sejenak doakan tempat itu dan katakan, Tuhan aku mau memberitakan Injil-Mu, aku mau memberitakan siapa engkau, supaya orang-orang yang kutemui di sana bukan hanya terjamah melalui program kampus pendidikan mungkin, tetapi terjamah hatinya secara rohani. Itulah mengapa Tuhan utus kita melalui KKN. Kita berdoa. Bapak terima kasih dengan firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Walaupun bukan kami sesungguhnya terang itu, tetapi roh itu Tuhan sendiri sudah ada dalam diri kami. Sehingga kami boleh memancarkan terang Kristus. Terang yang menghalau kegelapan. Engkau pakai kami Tuhan, Engkau pakai bibir mulut kami menceritakan siapa Kristus yang menyelamatkan kami. Sehingga mereka, orang-orang yang kami temui, bukan hanya melihat kami dari segi mungkin kepintaran kami, keramahan kami, kebaikan kami, tapi sampai mereka menemukan Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Syukur kepada Tuhan yang masih terus membuka KKN di kampus kami sekalipun kondisi mungkin belum netral, belum stabil 100%, tapi ini adalah momen di mana teman-teman kami yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang sudah dibina di UKMKP, pergi ke ladang-ladang misi, menceritakan Yesus, dan
Ya, sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan, kita mampu berdampak menjadi terang dan menjadi garam dunia, sehingga dimanapun nanti lokasi kita KKN, kita mampu mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini juga, kita akan berjam doa untuk teman-teman kita. Dan untuk teman-teman kita yang akan KKN, mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Mari berdoa dengan sepenuh hati. Mengucap syukurlah kepadanya. Telah banyak hal yang kita lalui di bangku perkuliahan. Sampai semester ini kita tetap dalam perlindungannya. Mari berdoa. Biarlah teman-teman yang akan melaksanakan KKN selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari berdoa. Biarlah mereka diberi kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka selama KKN. Mari berdoa. Biarlah mereka diberi hikmat dalam setiap proses KKN yang akan dilalui. Biarlah dimanapun lokasi KKN, teman-teman boleh menjadi berkat, terang, dan garam bagi orang lain di sekitarnya. Mari berdoa. Biarlah KKN dapat berjalan dengan lancar, jauh dari masalah dan hambatan. Ini doa kami Bapa, biarlah seluruhnya boleh terjadi atas dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi dan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi dengan lagu pujian, Jadikan Kami Satu. Dan di akhir pujian, MC serahkan kepada Kak Friska Dona untuk menutup ibadah kita di dalam doa.
bukti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Baik teman-teman yang disekret, mari kita berdiri dan kita boleh nyanyikan sekali lagi pujian ini. Boleh naikkan satu kan? Kita ulang bentar ya. Iya, mari bersatu artinya kita terikat dalam satu kasih untuk terus saling mendoakan. Karena semakin banyak orang cinta Tuhan, saya percaya apa yang kami semakin memuliakan Tuhan. Ya, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Tuhan, lagu ini mengingatkan kami bahwa kami harus satu. Sebelum setiap pribadi kami pergi memberitakan Injil Tuhan, maka satu sama lain di antara kami harus tetap terikat. Satu Tuhan, satu Allah, satu roh. Oleh karena itu ya Tuhan, jikalau ada yang berselisih paham, jikalau ada yang masih mungkin punya rasa sakit hati, atau karakter-karakter yang tidak siap dibentuk, malam hari ini kami lepaskan juga itu di hadapan Tuhan. Dan terima kasih untuk ibadah pemberangkatan KKN malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati semua sahabat-sahabat kami yang pergi. Tuhan berkati mereka di dalam finansial. Tuhan berkati mereka dalam program dari kampus, kerjasama juga dengan dosen-dosen, bahkan dengan tempat-tempat di mana mereka akan ditempatkan. Lebih dari itu Tuhan. Yesus mereka beritakan. Dan kembali mereka pulang Tuhan, menjadi sahabat-sahabat pelayanan kami. Teman-teman kami untuk melayani, karena masih banyak Tuhan, jiwa-jiwa di kampus kami, yang butuh dibina, yang butuh akan terang itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang ambil bagian malam hari ini, untuk MC, untuk pemusik, untuk singer, bahkan untuk hamba, bahkan untuk yang mengoperasikan slide, semuanya Tuhan Yesus, berkati Bapa, supaya kami juga menjadi teladan, benar-benar memahami garam dan terang dalam kehidupan kami. Sehingga pelayanan kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain ya Bapak. Bahkan untuk seluruh pengurus UKMKP, Tuhan berkati mereka baik dari pusat sampai
kepada UP-UP-nya. Tuhan berkati ya Bapak. Bahkan di dalam kami akan menjangkau jiwa-jiwa baru sebentar lagi. Di kampus kami tercinta ini ya Tuhan, mari pakai kami. Supaya kami benar-benar memahami untuk apa kami dipanggil menjadi mitra kerja Tuhan. Bahkan biarkan setiap pelayanan, setiap UP siap menampung, siap untuk membina ya Tuhan. Oleh karena itu pulihkan kegerakan rohani di kampus kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan doa yang kau ajarkan, yaitu doa Bapa kami, baik kita yang di Zoom maupun yang di Secret. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera yang daripada Allah, keselamatan dalam Yesus, persekutuan dalam Roh yang terus mengikat kita mengerjakan tugas dan panggilan kita. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan salam buat kita semua. Berakhirlah sudah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada pembicara kita Kak Friska Dona yang mau membagikan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Dan kami juga mengingatkan kepada teman-teman untuk tidak lupa mengisi link absensi yang telah dikirimkan di room chat. Ya, saat ini juga kita akan sesi dokumentasi. Bolehlah teman-teman membukakan kameranya bagi yang belum membukakan kameranya. Baik teman-teman, di sini MC akan menghitung 1 sampai 3. Mari kita berikan senyuman terbaik kita. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sekarang slide kedua. Ya, sekarang slide kedua. Mari tetap berikan senyum terbaik ke Kabang dan teman-teman. 1, 2, 3. Slide ketiga. Ya, tetap berikan senyum terbaik ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, slide terakhirnya. Jangan bosan ya. Tetap berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, ya. Ya, sudah selesai ya teman-teman. Dan demikianlah acara ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.